Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazira Triayuni dengan NIM 250061118. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya, yaitu tentang pendidikan berkualitas sebagai pilar pembangunan berkelanjutan atau SDG 4. Yang pertama yaitu latar belakang. Eh, Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia dan menjadi salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu SDG 4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan, tapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, mendorong pembangunan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Meskipun akses pendidikan di Indonesia terus meningkat, masih terdapat berbagai tantangan seperti kesenjangan kualitas penduduk, keterbatasan fasilitas, dan pemerataan tenaga pendidik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tujuan SDG 4. Yang pertama yaitu menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua. SDG 4 bertujuan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi, gender, maupun wilayah tempat tinggal. Dengan adanya akses yang merata, seluruh masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kehadiran peserta didik di sekolah, tetapi juga kualitas proses pembelajaran yang diterima. Yang ketiga yaitu mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat. Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, setiap orang perlu diberikan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Pendidikan berkualitas harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Upaya ini penting untuk mengurangi perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda kondisi sosial ekonominya. Selanjutnya yaitu kondisi pendidikan Indonesia. Yang pertama, angka partisipasi sekolah terus meningkat. Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memperluas akses pendidikan. Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar telah mencapai lebih dari 95%, yang menunjukkan keberhasilan program wajib belajar yang dijalankan pemerintah. Yang kedua yaitu program wajib belajar telah memperluas akses pendidikan. Wajib belajar memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar. Kebijakan ini membantu meningkatkan jumlah peserta didik dapat mengakses layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu hasil PISA Indonesia masih di bawah rata-rata OECD. Meskipun akses pendidikan meningkat, kualitas hasil belajar masih menjadi tantangan. Berdasarkan penilaian PISA, kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Yang keempat yaitu terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan fasilitas pendidikan, ketersediaan guru berkualitas, dan dukungan sarana pembelajaran menyebabkan kualitas pendidikan di berbagai daerah belum merata. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai SDG 4. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pendidikan berkualitas. Yang pertama, kompetensi dan distribusi guru belum merata. Guru merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Namun, distribusi guru berkualitas masih terkonsentrasi di daerah tertentu sehingga banyak wilayah yang kekurangan tenaga pendidik yang kompeten. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Masih banyak sekolah yang mengalami
keterbatasan ruang, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi ini dapat menghambat proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, pengelolaan dan pendanaan pendidikan belum optimal. Besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kualitas yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dalam pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan. Dan yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik. Latar belakang ekonomi keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Peserta didik dari keluarga kurang mampu sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber belajar dan fasilitas pendidikan yang memadai. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan inovasi. Yang pertama yaitu program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan proses belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, penerapan pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif mampu meningkatkan pemahaman, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran inovatif. Model seperti problem-based learning atau project-based learning itu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan memecahkan masalah serta bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Teknologi memberikan peluang untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan media digital dapat membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Yang kelima yaitu pendekatan PAIKM dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan PAIKM mendorong pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jika dipadukan dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 secara lebih optimal. Selanjutnya yaitu strategi peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru. Peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas utama karena guru memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Pelatihan dan pengembangan profesi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21 atau 4C. Kurikulum perlu dirancang untuk mengembangkan kemampuan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication agar peserta didik mampu menghadapi tantangan global. Yang ketiga, menerapkan sistem penilaian autentik dan komprehensif. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi juga pada keterampilan, sikap, dan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, memperkuat tata kelola pendidikan dan manajemen. Pengelolaan pendidikan yang baik akan mendukung terciptanya layanan pendidikan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu relevansi pendidikan berkualitas dengan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berkualitas berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter individu. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan produktif, sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Kualitas pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja yang dihasilkan. Tenaga kerja yang kompeten mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam akses pendidikan yang merata, kesenjangan sosial dapat dikurangi karena setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui ekopedagogi. Konsep ekopedagogi menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan isu-isu lingkungan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, pendidikan dapat membantu menciptakan generasi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu mendukung mendukung pencapaian tujuan SDGs lainnya.
Pendidikan berkualitas memiliki keterkaitan dengan berbagai tujuan SDGs lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan SDG 4 tidak hanya berdampak pada bidang pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu pendidikan berkualitas merupakan kunci pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan SDG 4 diperlukan peningkatan kompetensi guru, pemerataan akses pendidikan, pemanfaatan teknologi, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat menciptakan generasi yang lebih unggul dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya. Eh, Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang eh, tidak pada tempatnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.